Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, tak ada kata yang kemudian paling pantas kita ucapkan melainkan kata syukur. Mengucapkan syukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat semangat dalam menjalankan kehidupan, dan yang terlebih penting adalah nikmat iman dan Islam. Yang kemudian banyak nikmat yang kemudian tidak bisa kita hitung. Yang terlebih penting adalah kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat besertakan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang peradaban. Dia nabi yang kemudian diutus Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju terang benderang, yang kemudian telah menggulung tikar-tikar kemunafikan dan menghamparkan permadani Islam. Hadirin dan hadirat, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita dalam menjalani kehidupan. Yang pertama adalah rasa takut dan menyelamatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksud dari ayat di atas adalah setiap manusia adalah pemimpin atau perwakilan Tuhan, dan kemudian memiliki tanggung jawab masing-masing. Jadi setiap manusia adalah pemimpin atau perwakilan Tuhan, yang kemudian semua yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini menjadi hak dan kewajiban kita untuk menjaga dan menyelamatkannya. Namun apa yang terjadi sekarang? Manusia lupa atas hak dan kewajiban mereka. Banyak kemudian kejadian-kejadian yang terjadi karena kita lupa atas hak dan kewajiban kita, yang kemudian kita hadir di dunia ini sebagai perusak, bukannya jadi penyelamat, tetapi justru menjadi merusak bumi ini. Sebagai contoh, penebangan hutan, pembabatan hutan secara ilegal, secara berlebihan, akibatnya terjadi banjir, longsor, dan erosi. Penambangan secara ilegal, secara berlebihan mengakibatkan pencemaran air. Pembuangan sampah secara sembarangan mendatangkan segala berbagai penyakit dan kemudian merusak pemandangan. Namun apa yang kemudian menjadi faktor atau melandasi kejadian tersebut bisa terjadi? Karena hilangnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memandang sebelah mata Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya banyak kemudian terjadi bencana, musibah sebagai teguran Allah Subhanahu wa taala atau rasa murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah berperilaku adil. Ketika kita memaknai kata adil itu sendiri, maka kata yang paling pertama adalah jujur, tidak memihak, tidak bersewenang-wenang, dan memberikan perlakuan yang sama terhadap kemampuan orang lain. Namun, apakah kata adil ini sudah diterapkan oleh manusia? Sebagian besar dari kita lupa
atau enggan untuk menerapkan keadilan itu sendiri. Sebagai contoh adalah korupsi. Korupsi bukan lagi hal yang tabu di telinga kita. Bahkan anak-anak yang kemudian tidak pantas untuk mendengarkan hal tersebut, mereka tahu. Karena kenapa? Saking banyaknya kemudian berita-berita dan kemudian banyaknya orang yang telah mempraktekkan korupsi ini. Bukan hanya pada jalur pemerintahan, pejabat yang kemudian melakukan hal ini, namun lembaga-lembaga yang mengatasnamakan agama juga melakukan hal tersebut. Bahkan agama kita. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk berperilaku adil, berbuat kebajikan, menolong terhadap sesama. Dia melarang kemungkaran dan permusuhan. Dia pemberi pengajaran agar kamu dapat mengambil pengajaran. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang membuat keadilan, kebenaran hilang pada diri manusia? Karena kenapa? Kita tunduk pada kekuasaan, kita tunduk pada harta, kita tunduk pada kemewahan. Padahal ketika kita tahu hal tersebut hanya bersifat sementara. Dan yang ketiga adalah hidup sederhana. Karena kenapa? Ketika kita menerapkan hidup sederhana ini, maka kita akan hidup pada kehidupan kebahagiaan. Kita akan hidup pada hidup kebahagiaan. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita hidup sederhana baik di waktu fakir maupun di waktu kaya. Hadirin dan hadirat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang terjadi sekarang? Manusia hanya karena ingin meningkatkan eksistensinya, hanya karena ingin terlihat mewah, hanya karena ingin mendapatkan pujian dari makhluk lain, mereka hidup pada luar batas kemampuannya. Akhirnya apa? Ketika pola hidup tersebut tidak terpenuhi, maka terjadilah banyak tindakan-tindakan kriminal. Mereka menghalalkan segala cara hanya karena ingin hidup pada pola hidup demikian. Padahal ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat penampilan kita, tidak melihat harta kita, tidak melihat kemewahan kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana penghambaan kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana amal soleh yang telah kita lakukan, yang kemudian kita siapkan untuk kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Hadirin dan hadirat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah 3 perkara yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk selamat dalam menjalani kehidupan. Sebagai kesimpulan, kita ini adalah khalifah, pemimpin sebagai perwakilan Tuhan. Apa yang kemudian diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini menjadi hak dan kewajiban kita untuk menjaganya. Yang kemudian kita juga berperilaku adil, hidup pada kesederhanaan sebagaimana yang kemudian diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Hadirin dan hadirat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang telah sempat saya sampaikan, mudah-mudahan kemudian mengandung manfaatnya. Yang terlebih penting adalah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata saya yang salah, itu karena keterbatasan ilmu,
dan kemudian jika ada kata-kata yang benar itu karena adanya usaha dan kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.